Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala kenikmatan, kerahmatan, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Selanjutnya kami di sini akan memperkenalkan kelompok kami dengan anggota. Saya Hairunisa Salsabila dengan NPM 2204010021, dan yang kedua ada Muhammad Ilham Rahmanda dengan NPM 2204010020, dan yang ketiga ada Huda Andika dengan NPM 2204010019. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pemikiran pendidikan emansipasi. Emansipasi merupakan upaya untuk membebaskan diri dan menuntut persamaan hak. Emansipasi identik dengan perempuan, karena dalam sejarahnya kaum perempuanlah yang selalu mendapatkan diskriminasi, baik dari segi pendidikan, status sosial, dan kehidupannya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 tokoh emansipasi wanita yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tokoh R.A. Kartini. Yang kedua, kita akan membahas tokoh Dewi Sartika. Dan yang ketiga, kita akan membahas tokoh Rohana Kudus. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Sebagaimana kita ketahui bahwa R.A. Kartini merupakan pahlawan nasional emansipasi wanita di Indonesia. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Ia lahir di Jepara. Ayahnya bernama Raden Mas Soso Diningrat yang merupakan Bupati Jepara pada 1880, dan ibunya bernama Ngasirah yang merupakan wanita biasa. Pada usia 6 tahun, Kartini masuk di sekolah ILC yang merupakan sekolah Belanda yang diperuntukkan bagi kaum Belanda, kaum pribumi bangsawan pada waktu itu. Hingga pada umur 12 tahun, Raden Ajeng Kartini lulus dari ILC dan mendapatkan kelulusan dengan nilai yang sangat bagus. Namun Dewi Sartika tidak bisa melanjutkan sekolahnya dikarenakan beliau harus memasuki tahapan dipingit. Dipingit adalah tradisi Jawa pada waktu itu untuk membatasi pergerakan perempuan. Mereka dilarang keluar rumah, mereka diperkenankan keluar rumah jika ada hal-hal yang penting. Ketika dipingit, seseorang perempuan bisa bebas ketika nanti sudah ada calon suami yang akan menikahinya. Pada saat pingitan, Raden Kartini banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku yang dibelikan oleh ayahnya. Dari buku-buku yang ia baca, ia terinspirasi untuk melakukan pemberdayaan dan perubahan bagi kaumnya, yaitu perempuan. Ia beberapa kali mengajukan beasiswa ke Batavia dan juga ke Belanda. Namun keinginannya selalu tidak tercapai. Salah satu faktornya yaitu dia harus menikah. Kedua, latar belakang perjuangan Kartini. Latar belakang yang pertama yaitu penjajahan. Menurut Kartini, orang-orang Indonesia menjadi terbelakang karena kedatangan bangsa penjajah dari Belanda. Yang kedua, feodalisme atau adat yang membedakan antara hubungan rakyat pribumi biasa dengan bangsawan sebagai raja dan budak. Yang menurut Kartini, adat ini sangat tidak manusiawi, dan feodalisme ini juga mengakibatkan kerugian terutama bagi perempuan, karena di dalamnya kaum perempuan sering dipoligami dan dikawin paksa. Ketiga, latar belakang perjuangan Kartini adalah keluarga. Keluarga Joyonegoro merupakan keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang memiliki pemikiran maju.
Joyonegoro adalah kakek dari Kartini, sehingga kakek Kartini ini sangat memperhatikan betul pendidikan putra-putrinya serta cucu-cucunya. Gagasan dan perjuangan Kartini. Gagasan yang pertama yaitu menolak feodalisme dan memperjuangkan kesetaraan. Sejak kecil, Kartini sudah menanamkan di hatinya bahwa feodalisme adalah sesuatu yang menyiksa dan tidak beradab. Menurutnya, feodalisme dapat menghambat pendidikan dan perkembangan anak. Selain itu juga dapat menyengsarakan perempuan. Kartini juga dengan tegas menjunjung persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan maupun bangsawan dengan rakyat biasa. Gagasan yang kedua yaitu pendidikan untuk perempuan. Semangat Kartini untuk memberikan pendidikan kepada perempuan tidak lepas dari fenomena yang ia lihat di lingkungannya. Pada saat itu, adat feodalisme melarang kaum perempuan untuk bersekolah, sehingga mereka menjadi bodoh, dipandang sebelah mata, dan terbelakang. Selanjutnya yaitu pendidikan menurut R.A. Kartini. Yang pertama, menurut R.A. Kartini, pendidikan bisa menjadikan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dapat menjadikan seorang memiliki pengetahuan untuk bekal hidup. Jadi, ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan, maka hidupnya secara tidak langsung akan terjamin. Yang kedua yaitu mandiri. Menurut Kartini, pendidikan khususnya keterampilan bisa menjadikan seseorang menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Yang ketiga, menurut Kartini, pendidikan itu luas. Pendidikan bisa didapatkan dari mana saja, tidak hanya didapatkan dari sekolah, akan tetapi bisa didapatkan seperti dari keluarga. Dari keluarga kita diajarkan pendidikan moral. Yang ketiga, Kartini menganggap bahwa keberadaan guru itu sangat penting untuk membimbing muridnya ketika menjumpai kesulitan dan kebuntutan. Menurut Kartini, guru juga harus menerapkan kurikulum yang merdeka, di mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus diperhatikan. Guru juga harus sering melakukan forum diskusi agar gagasan-gagasan dari murid-muridnya bisa dipertimbangkan. Pendidikan menurut Kartini yang terakhir yaitu gender. Laki-laki dianggap sebagai kaum yang tinggi pada waktu itu, sehingga Kartini berupaya untuk mesetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan. Dampak pemikiran Raden Ajeng Kartini. Yang pertama yaitu berdirinya sekolah wanita. Kartini pertama kali mendirikan sekolah wanita di Jepara. Setelah Kartini menikah dengan Bupati Rembang, ia juga mendirikan sekolah wanita di kediaman suaminya. Tujuan dari pendirian sekolah wanita ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada perempuan dan sebagai upaya untuk melawan feodalisme. Yang kedua yaitu meningkatnya derajat perempuan. Pendidikan yang diberikan Kartini bisa membuat perempuan memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka sudah dipandang tidak sebelah mata lagi. Yang terakhir yaitu meningkatnya ekonomi perempuan. Keterampilan yang diajarkan R.A. Kartini membuat perempuan menjadi mandiri. Mereka juga memanfaatkan keterampilan ini sebagai sumber penghidupan mereka. Jadi mereka tidak selalu bergantung kepada suaminya atau kepada ayahnya. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika adalah anak dari bangsawan. Ayahnya bernama Raden Rangga Sumanegara, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas, yang merupakan putri dari Bupati Bandung. Dewi Sartika bersekolah di Holland Inlandes School atau sekolah dasar pada tahun 1900. Namun karena konflik jabatan ayahnya, Dewi Sartika akan menjadi Bupati Bandung.
Akhirnya Dewi Sartika harus keluar dari sekolah pada usia 10 tahun. Gagasan perjuangan Dewi Sartika. Dewi Sartika menganggap pendidikan bagi wanita itu sangat penting karena dengan pendidikan wanita bisa menjadi pembicara dan mereka bisa membaca dan menulis. Karena dengan membaca dan menulis wanita bisa memiliki ilmu pengetahuan. Dewi Sartika sangat memperhatikan kondisi di masyarakatnya, terutama hal yang berkaitan dengan kemajuan dan peningkatan. Pendidikan dalam pandangan Dewi Sartika. Dewi Sartika memandang pendidikan sangat penting bagi wanita. Menurutnya metode pendidikan yang baik adalah mereka yang memadukan pendidikan pengetahuan dengan keterampilan. Di samping itu, guru dan sekolah harus bisa berinovasi dalam hal tersebut. Latar belakang perjuangan Dewi Sartika. Pada waktu itu, perempuan tidak punya pendirian. Mereka tunduk kepada orang tuanya perihal pendidikan dan perkawinan. Mereka tidak memperoleh pendidikan sama sekali. Mereka buta huruf dan minim ilmu pengetahuan, sehingga mereka tak kuasa menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, tokoh emansipasi yang ketiga, Rohana Kudus. Rohana Kudus lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayah Rohana yang bernama Muhammad Rasjad Maharaja Sultan yang merupakan pegawai pemerintah Belanda. Sedangkan ibu Rohana bernama Kiam. Rohana merupakan kakak tiri dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri I, dan merupakan bibi dari Khairil Anwar, penyair terkenal. Ia juga sepupu dari Haji Agus Salim. Rohana tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Akan tetapi ia belajar membaca, menulis dan bahasa Belanda kepada ayahnya yang merupakan pegawai pemerintah Belanda. Selanjutnya, latar belakang perjuangan Rohana Kudus. Pada saat itu, kolonialisme tidak memperoleh pribumi, khususnya pada perempuan untuk bersekolah. Perempuan mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang semena-mena. Mereka buta huruf, minim pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, mereka hanya mendapatkan pekerjaan kasar atau domestik. Sehingga Rohana berpendapat bahwa pendidikan sangat penting waktu itu. Menurutnya dengan pendidikan, perempuan akan menjadi lebih terhormat dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Perempuan harus mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Emansipasi yang dilakukan Rohana tidak menuntut hak perempuan dengan laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Akan tetapi, lebih kepada pengukuhan fungsi alamiah perempuan itu sendiri secara kodratnya. Untuk mendapatkan hal ini, perempuan membutuhkan ilmu pengetahuan. Pendidikan menurut Rohana Kudus. Pertama, pendidikan untuk perempuan. Rohana mengaplikasikan falsafah Minangkabau dan Islam yang mengatakan perempuan berhak menuntut ilmu. Yang kedua, pendidikan pemberdayaan. Pendidikan juga harus bisa memberdayakan seseorang, khususnya perempuan, sehingga perempuan bisa memiliki kepandirian. Yang ketiga, kebudayaan lokal. Pendidikan tidak serta-merta menggunakan ide dari luar, akan tetapi juga harus memanfaatkan kebudayaan lokal. Selanjutnya terakhir, media massa. Pendidikan tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, akan tetapi juga bisa diterapkan di tempat lain seperti surat kabar dan majalah. Selanjutnya, dampak pemikiran Rohana Kudus. Pertama, Institut Pendidikan. Kerajinan Amal Setia atau yang bisa disebut KAS adalah institut pendidikan yang didirikan oleh Rohana. Tujuannya untuk mengajarkan cara baca tulis, merenda, dan menjahit. Yang kedua, Sunting Melaju. Sunting Melaju adalah surat kabar yang diterbitkan oleh Rohana. Di dalam surat kabar ini, Rohana menyerukan pemikiran pendidikan. Teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga presentasi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.